Oke, hari ini kita coba untuk menyampaikan sebuah tuntunan agama Hindu terhadap asuhan kebidanan pada ibu, bagian 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Akademi Kebidanan Bidang Asiraya, Palangkaraya. Saya sendiri Komang Suarta SAG MSI diperkenankan untuk mengampu mata kuliah pendidikan agama dari agama Hindunya. Materi tuntunan agama Hindu terhadap asuhan kebidanan pada ibu. Tentu sebagai calon bidan kita diberikan tuntunan. Sebelum kita memulai itu, marilah kita ucapkan salam panganjali umat. Om Swastiastu, tabe selamat limut malatai, salam sip karni malempang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Jangan lupa materi ini saya share di YouTube. Untuk itulah mohon kiranya like, share, subscribe, dan komentari di channel Komang Suarta Palangkaraya. Oke, kita mulai saja materi tentang asuhan kebidanan pada ibu. Asuhan kebidanan pada ibu itu terdiri atas 4 hal. Yang pertama yaitu seorang bidan, calon bidan harus memahami bagaimana asuhan pada ibu saat hamil. Ibu hamil bisa kita singkat dengan istilah bumil ya. Kemudian asuhan bidan selanjutnya itu ibu bersalin, ibu nipas, dan ibu menyusui atau meneteki ya. Kalau kita singkat dengan buteki ya. Jadi seorang bidan, calon bidan harus memahami hal-hal seperti ini. Bagaimana kelak ia menghadapi kondisi-kondisi di mana ibu atau calon ibu akan mengalami hal-hal seperti ini, yaitu ibu hamil, ibu bersalin, ibu nipas, dan ibu nyusui atau meneteki. Pada kali ini akan kita bahas tentang ibu hamilnya, tuntunan agama Hindu terhadap ibu hamil atau bumilnya. Tentu setiap orang sangat mengharapkan terjadinya sebuah kehamilan apabila sudah melangsungkan pernikahan ya. Gak mungkin kalau belum nikah mau hamil, ayo. Nah, tentu itu adalah sebuah harapan, tapi tidak serta-merta orang akan dianugerahi kehamilan setelah perkawinannya tersebut ya. Tentu kondisi semua tidak sama. Semua memang menginginkan kehamilan tersebut, tetapi tidak semua orang mendapatkan anugerah tersebut ketika perkawinannya telah dilangsungkan ya. Tentu ini ada hal-hal yang melatar belakangi, ada beberapa faktor penghambat terjadinya kehamilannya. Secara kesehatan, kehamilan itu bisa terhambat karena ada beberapa faktor. Faktor pertama misalnya adalah adanya sperma yang bermasalah, gerakannya lambat, atau wanitanya mengalami alergi pada sperma pasangan atau suaminya, di mana antibodi wanita tersebut sangat tinggi sehingga ia menganggap sperma itu adalah sebagai musuhnya, sehingga akan meracuni sperma tersebut sehingga tidak mampu membuahi. Nah, inilah yang
membuat sperma tersebut bermasalah. Sperma tersebut bermasalah juga bisa karena adanya ketidaksehatan organ reproduksi baik pada laki-laki ataupun perempuannya. Kemudian faktor penghambat terjadinya kehamilan yang kedua yakni adanya menopause sejak dini. Nah, biasanya wanita akan mengalami masa menopause itu di usia 40 tahun ke atas ya. Tapi 6-7% wanita dengan usia produktif ya, mengalami kondisi menopause sejak dini ya. Sebelum mencapai, masih artinya di bawah 40 tahun, dia sudah sangat sulit atau mengalami kesulitan untuk bisa hamil. Apa yang membuat hal itu terjadi? Tidak lain karena hormon estrogen mengalami penurunan ya. Jadi hormon estrogennya mengalami penurunan. Inilah yang membuat kondisinya mengalami menopause sejak dini ya. Ada beberapa hal lagi yang membuat penghambat atau faktor penghambat terjadinya kehamilan. Itu kalau kita lihat pada ini, kondisi ini sering terjadi pada wanitanya atau ibu-ibunya. Itu kanker ya. Kanker ini sangat mengkhawatirkan, begitu banyak sekarang kita melihat adanya wanita-wanita mengalami atau mengidap kanker di mana inilah yang menjadi pemicu atau penghambat proses kehamilan itu. Misalnya kanker pada indung telurnya, kemudian kanker pada rahim wanita, kemudian kanker pada mulut leher rahim itu, kemudian juga kanker pada payudara. Kanker-kanker inilah yang sangat dikhawatirkan, yang membuat rasa takut ya bagi para ibu-ibu atau wanita, sehingga sangat diperlukan aspek pencegahan. Di Kalimantan Tengah sendiri, leluhur Dayak mengenal beberapa penyebab terjadinya kanker itu ya. Kanker terutama yang berhubungan dengan kanker rahim ya. Kebanyakan kanker rahim biasanya dipicu karena adanya keputihan, awalnya adalah dari keputihan. Nah, inilah dalam istilah kita orang Dayak mengenai sebutan penyakit sang gugut atau salah gugut ya, atau penyakit sambang baputih, sambang bahandang. Jadi mengalami darah putih dan darah merahnya nih. Nah, ini ketika mengalami namanya sang gugut, itu sel telur yang sel sperma yang masuk ke dalam rahim itu tidak bisa membuahi. Karena apa? Akan dimakan yang namanya oleh sang gugut ini. Untuk itulah bisa kita dalam diskusinya nanti kita akan bahas bagaimana sang gugut itu bisa ditangani atau diobati dengan menggunakan herbal alami yang merupakan ajaran leluhur dari Dayak itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjutkan aja pembahasan berikutnya, itu tentang faktor penghambat terjadinya kehamilan yang lain, yaitu masalah pada hormon pria. Apa ya kira-kira yang membuat ininya? Yang pada hormon pria itu memiliki hormon yang disebut dengan testosteron ya. Jadi penurunan pada hormon testosteron ini akan berpengaruh pada proses pembuahannya. Proses pembuahan itu, ketika kadar hormon testosteron itu mengalami penurunan, pria akan mengalami gejala yang berkaitan dengan fungsi seksualitasnya, seperti ketidaksuburan, berkurangnya hasrat seksual, serta berkurangnya frekuensi ereksi. Oke, kita bahas yang berikutnya, itu faktor juga yang bisa menyebabkan penghambat terjadinya kehamilan, yaitu terlalu kurus. Orang katanya kalau gemuk mau kurus, katanya orang apalagi wanita nih maunya nggak mau gemuk-gemuk, maunya kurus itulah. Tetapi yang terlalu kurus itu juga tidak baik ya. Karena apa? Cenderung seorang wanita yang
kurus itu akan sulit mengalami kehamilan. Kurangnya lemak akan membuat produksi hormon ya untuk ovulasinya, sel telurnya itu menjadi lambat ya. Salah satunya adalah hormon estrogen itu ya. Jadi lemak juga diperlukan untuk ini ya. Begitu pula estrogen dan juga testosteron ya, mulai merangsang pada produksi sperma akan berasal dari kolesterol ya, dari lemak tersebut. Sehingga apabila terlalu kurus, nah ini juga akan menyebabkan permasalahan ya. Lihat, bukannya seksi ya, tapi terlalu tipis ya. Jadi untuk itulah jaga juga kesehatan, tidak perlu terlalu diet ya, karena terlalu kurus juga akan mengganggu atau menjadi penghambat terjadinya kehamilan. Berikutnya yaitu tadi terlalu kurus, sekarang tentu ada sebaliknya juga bermasalah, yaitu terlalu gemuk, fat ya. Terlalu gemuk juga itu tidak baik ya. Sel lemak yang banyak itu menyebabkan adanya kelebihan pada proses produksi estrogen ya, dan ovulasinya itu pun tidak bisa teratur, yang membuatnya tidak bisa teratur. Selain itu, obesitas akan meningkatkan adanya risiko keguguran pada wanita ya. Pria juga yang mengalami kelebihan berat badan juga akan sangat berpengaruh ya. Berpengaruh terhadap gerakan spermanya menjadi sangat lambat ya, sehingga jumlah spermanya akan mengalami penurunan karena kondisi testis yang terlalu hangat ya. Nah itu jadi terlalu gemuk juga tidak baik. Untuk itulah yang sedang-sedang saja. Nah itu aku memang benar ya, yang sedang-sedang. Nah kemudian selain itu faktor penghambat yang lain penyebab terjadinya kehamilan yakni terlalu lama menunda kehamilan ya. Kadang ketika seorang sudah melakukan perkawinan, sudah melakukan catatan sipil, di dukcapil, mereka tidak langsung menghendaki adanya keturunannya. Nanti saja, itu tunda. Apalagi penundaannya kalau menggunakan alat kontrasepsi. Nah inilah yang membuat kemungkinan adanya kekeringan rahim dan sebagainya. Nah penundaan kehamilan ini juga akan menyebabkan terjadinya permasalahan. Apalagi kalau penundaannya mencapai antara 30-40 tahun ini akan mengalami kesulitan dalam kehamilannya ya. Untuk itulah bisa dipikirkan bagi para pasutri yang sudah menikah, jangan terlalu lama-lama menunda kehamilan. Nah kemudian faktor yang terakhir yang bisa juga memicu menjadi penghambat kehamilan adalah stres. You're meant to be strained. Ketika pikiran kita tuh tegang, nah ini juga tidak bisa membuat terjadinya pembuahan ya. Untuk itulah makanya biasanya ketika habis menikah itu untuk perkawinan tuh seorang melakukan bulan madu ya, honeymoon. Jadi mereka berlibur bersanteria menjadi raja dan ratu dalam beberapa waktu. Ini adalah memberikan kesempatan untuk refresh. Selain kelelahan tubuh ya, kelelahan pikiran juga akan sangat mempengaruhi, sehingga apabila you're meant to be strained, pikiranmu itu menjadi tegang, nah ini akan membuat gangguan. Ini menyebabkan juga bisa terjadinya penghambat pada kehamilan. Nah itulah beberapa hal yang membuat menjadi faktor penghambat keterlambat adanya kehamilan itu. Nah sekarang bagaimana terjadinya kehamilan menurut Hindu? Nah, dalam agama Hindu bahwa kehamilan dapat terwujud ya, tercipta berkat adanya pertemuan antara kama petak dengan kama bangnya, yang disebut juga dengan sukla dan swanita ya. Sukla itu keluar dari rahim laki-laki ya,
sementara wanita itu lahir keluar dari wanitanya. Kama Petak adalah unsur laki-laki yang disebut juga Sukla ya. Kemudian itu disimbolkan dengan Sang Hyang Semara ya. Begitu pula yang Kamabangnya itu adalah dari wanitanya, dari wanita itu disimbolkan dengan Dewi Ratih. Makanya ada Sang Hyang Semara Ratih sebutannya dalam Hindu. Ketika ada penyatuan inilah, penyatuan antara sperma dan ovum inilah bisa terjadi proses kehamilannya. Ini juga ada dalam keyakinan dalam agama Hindu Keharingan, ketika namanya itu ada konsep langit ketambuan dengan petak tapajakannya. Langit ketambuan ini adalah inti atau disebut dengan benih dari ayah bapak langit ya. Petak tapajakan adalah benih yang dituju, yaitu benih ibu. Keduanya ini tidak akan bisa menjadi kehidupan apabila tanpa adanya penyatuan. Makanya disebut dengan adanya nyalung kepanduyan ya. Nyalung kepanduyan ini bersatunya antara benih laki-laki dan perempuan atau sperma dan ovum tadi. Nah, di mana bisa terbentuk? Nah, ini terbentuk pertemuannya terbentuk di rahim. Nah, di rahim ini berkembang embrio tersebut ya, menjadi janin dia. Ketika bertemu janin itu ya, di rahim disebut dengan kalata pada dukangnya. Itu tempatnya kalau dalam bahasa Sangyang dan ajaran Hindu Keharingan, tempatnya dibentuk selama 9 bulan lebih sedikit ya, kurang lebih 40 minggu ya. Nah, disinilah terjadi proses perkembangan janin itu sehingga terbentuklah embrio tadi ya. Nah, kemudian setelah terjadinya kehamilan, nah inilah dalam agama Hindu perlu disadari bahwa ibu hamil itu perlu betul yang namanya menghindari beberapa larangan atau pali ya. Ketika seorang wanita mengalami kehamilan, ada berbagai hal yang perlu dihindari. Ini dipercayai karena bisa berdampak buruk terhadap janin yang ada dalam kandungan sang ibu tadi. Misalnya kita jangan berpikir buruk ya, selalu berpikir buruk, karena ini akan mengganggu ya, mengganggu pikiran buruk itu juga akan membuat ada dampaknya stres ya, stres pada pikiran itu. Sehingga ketika adanya proses stres pikiran juga akan berpengaruh kepada sang bayi ya. Kemudian berkata kasar, mencaci-caci ya, mencaci maki, karena ini adalah pendidikan budi pekerti perinatal ya. Berbuat keji ya, penyiksaan sebagainya. Ini ketiga hal ini dikenal dalam ajaran Hindu disebut dengan Trikaya Parisuddha atau Telu Kapadu. 3 hal yang harus disucikan. Manasika, berpikir yang baik dan benar. Kemudian wacika, berkata yang baik dan benar. Kemudian kayika, berbuat baik dan benar. Barima bajinta bajurah ya, barima bajinta bajurah. Nah, ini juga larangannya juga kurang perhatian terhadap istri, ini khusus pada suami ya. Jadi kalau ketika istrinya hamil, perhatian terhadap istri juga akan berdampak pada kehamilannya ya, terhadap perkembangan janin itu. Jadi kurang perhatian ini juga harus dihindari dan sebagainya ya. Jadi itu banyak, terutama bapak-bapak ketika istrinya hamil, wah sudah sibuk di beberapa grup. Makanya ayo nak kita cari siapa tahu bapak mau ada di grup ini. Seperti itu ya. Kemudian larangan atau pali yang lainnya ini sebenarnya dalam ajaran Hindu itu disebutkan dalam kitab Sarasamudaya, di mana diajarkan agar kita mampu mengekang diri ya. Jadi diikat kuat-kuat panca indera pikiran. Jangan melihat mata, melihat apa ketika sudah ada istri yang hamil, atau baik ini terhadap dari ibu ataupun dari suaminya, sama-sama menjaga matanya, menjaga panca inderanya lah. Ini dikenal
dikendalikan benar, dikekang. Jangan biarkan melakukan tindakan yang melanggar, melakukan sesuatu yang tercela, yang sukar untuk dicapai. Ini jangan memaksakan diri melakukan sesuatu yang pada akhirnya tidak menyenangkan. Ini adalah sebuah larangan dalam Sarasa Musaya 90 ini. Selanjutnya ini juga ada dalam ketatan Pali ini, dalam atau pantangan yang dalam bahasa Dayak disebut bisa menyebabkan terjadinya pahingan ya. Agar anak itu tidak pahingan, bisa cacat atau kelainan ya. Kalau pali berbagai pali dilanggar, misalnya ketika motong ikan, itu bagaimana kita caranya, ini bisa di dalam diskusi nanti kita bahas bagaimana caranya agar kita tidak terkena pali atau pahingan terhadap bayi yang ada dalam kandungan menurut keyakinan agama Hindu Karingan suku Dayak, suku Dayak di Kalimantan Tengah ya. Bisa menyebabkan sumbing misalnya ini ya, bisa menyebabkan adanya tanpa tangan. Ini ada beberapa kasus ya, misalnya ketika dia mancing itu melihat, ini ada kasus tuh mancing yang putus terus pancingnya, kemudian yang terakhir dipasangnya tali yang cukup kuat sehingga terangkat. Oh ternyata kura-kura yang memakan isinya. Lalu sampainya di atas dia emosi, semua tangan kura-kura kakinya itu dipotong ya, padahal di rumah istrinya sedang dalam keadaan hamil. Dengan emosinya akhirnya ketika lahir sekalinya anaknya tanpa tangan dan tanpa kaki itu. Jadi ini disebut dengan pahingan ya, menyerupai hal yang tidak diinginkan. Misalnya kita sering menghina atau menertawa binatang dan sebagainya, itu jadi hal seperti ini juga dilarang ya, karena ini bisa juga menyebabkan terjadinya pahingan sehingga anak kita bisa menyerupai makhluk-makhluk yang kita hina tersebut ya. Ini adalah pali ya, pali makhluk bekas dan sebagainya ya. Nanti kita bisa bahas dalam pembahasan dalam materi ini. Lalu bagaimana, apa yang dianjurkan dalam agama Hindu ya ketika seorang ibu tuh hamil ya, saling memperhatikan. Tentu ini yang sangat diperlukan, baik si istri ataupun suami ini ada lebih rasa kehangatan ketika hal tersebut. Misalnya menyisir rambut sang istri ya, ketika ini memberikan sentuhan-sentuhan, diajak ngobrol dan sebagainya. Kemudian tadi yang sudah dibahas juga, lawan yang tidak dibolehkan tadi, berarti yang dianjurkan adalah berpikir, berkata dan berperilaku yang baik ya. Terkait sudah tadi memberikan asupan gizi yang cukup. Nah ini juga dimanapun, agama manapun pasti mengajarkan nggak mungkin yang namanya ketika istri dalam keadaan hamil kebutuhan gizinya tidak terpenuhi, maka bisa juga menyebabkan akhirnya bayinya tidak sehat, ibunya tidak sehat. Ini akan menyebabkan bahaya baik pada ibu ataupun calon anaknya, calon bayi dia. Begitulah, memberikan asupan gizi yang cukup sangat diperlukan, sehingga seorang bidan ketika mungkin ada seorang ibu yang merasakan kehamilannya akan memaksa cukup memberikan juga arahan supaya asupan gizinya juga cukup ya. Kemudian memberi rasa aman terhadap gangguan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Dan jadi rasa aman ini sangat diperlukan. Kecemasan akan membuat juga dampak terhadap sang janin ya. Untuk itulah pada ibu diharapkan terutama seorang ayahnya, calon ayahnya atau laki-laki kepala rumah tangga mampu memberikan rasa aman. Rasa aman ini juga berhubungan dengan yang tak terlihat ya. Karena dalam keyakinan agama Hindu Karingan ini, agama Hindu, bahwa kita hidup di alam ini berdampingan dengan makhluk yang tak kasat mata. Makhluk yang tak kasat mata ini pun ada yang bersifat bisa mengganggu, termasuk apalagi di sini ada berbagai hantu enduruk ya,
kupas bersama. Ini ya, salah satu contoh cerita tentang Siwa ya, memberikan perhatian yang cukup. Nah, inilah yang harus dilakukan ketika seorang ibu, bukan cuma pada saat ibu hamil aja, tapi ya ketika hamil ini tentu itu sangat diperlukan ya. Lanjutan ke berikutnya itu, nah anjurannya juga ketika kita seorang ibu itu ada dalam kehamilan, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan yang dilakukan, mohon ampunan. Ini mohon ampun kepada Tuhan. Sering introspeksi diri juga akan membuat rasa kenyamanan, kedamaian itu ada ya. Memperbanyak melakukan ibadah, mengingat Tuhan, seperti selalu melantunkan mantra-mantra keagamaan. Salah satunya adalah Gayatri Mantram ya. Gayatri Mantram, Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Contoh dari dilakukan berulang-ulang, mata mantra atau ibu mantra ini akan memberikan perlindungan dan kedamaiannya. Dalam perspektif Hindu, bimbingan dan doa bagi ibu hamil juga dilaksanakan dengan media pelaksanaan ritual ya. Ada upacara, berbagai upacara ketika hamil itu dilakukan. Ini adalah proses pendidikan perinatal atau pendidikan di dalam kandungannya. Yang dilakukan yaitu misalnya ketika upacara 3 bulanan, kemudian ada juga upacara berupa 7 bulanan atau pegedong-gedongan minyak kidirit ya. Ini untuk mempersiapkan ketika mensyukuri bahwa semua kondisi sudah lengkap, mempersiapkan diri agar sang ibu bisa mempersiapkan secara mentalnya. Ini umur 7 bulan sudah kondisi lengkap, tapi dia dalam kondisi melemah apabila ini perlu dijaga secara ketat. Apabila karena ke-8 bulannya nanti akan ada kondisi melemah, sehingga mulai 7 bulan ini dikuatkan ya. Ada sebuah ritual untuk menguatkan kehamilannya tersebut, yaitu magedong-gedongan atau nyaki diri atau 7 bulanan ya, dan sebagainya. Banyak upacara lainnya, hajat niatnya seberapa ya. Nah, kemudian melalui doa, harapan melalui doa dalam Rigveda Prajawanto Anamiwa Anagasha ya. Di sini kita bermohon kepada Sang Surya sebagai pemberi pencerahan agar kita semua memiliki anak cucu yang dibebaskan dari penyakit dan dosa ya. Ini yang kita harapkan dalam setiap kehamilan, tentu itu sangat kita harapkan ya. Anak yang sehat, dijauhkan dari segala dosa. Ini ada sebuah renungan untuk kita sebelum kita menutup materi, bahwa setiap wanita itu mengalami perkembangan fisik ya secara bertahap. Walaupun pada bulan-bulan pertama beban yang dipikul tidak begitu terasa berat dan melemahkan kekuatan jasmaninya, namun pada beberapa wanita telah mengalami perubahan fisik yang cukup berat ya. Ia sering merasa mual, muntah, pusing, dan mengidam ya. Itu pasti ketika namanya ibu hamil ya. Bagi wanita hamil, perjalanan dari hari ke hari itu terasa panjang ya, panjang dan lama ya. Kondisi ini menjadikan sebagian wanita hamil mengalami kelelahan dan kelemahan ya. Kondisi seperti ini merupakan perkembangan jasmani yang wajar ya. Tapi perlu kita sadari, Tuhan tidak menjadikan kehamilan sebagai sebuah hukuman atau beban ya, tetapi sebuah anugerah.
Oleh karena itu, wanita yang sedang hamil sangat dituntut adanya ketulusan hati, kesediaan untuk menderita, penuh kesabaran dan ketabahan, kepasrahan penuh pada Yang Maha Kuasa, yang dewasa, Ranjing Atala, dan penuh harap akan waranugrahanya. Kesimpulannya, pada saat kehamilan, jasmani membutuhkan makanan yang bergizi lengkap dan seimbang sehingga pertumbuhan janin akan baik. Selain itu, rohani juga diberikan sebagai sebuah santapan spiritual untuk membangun pertumbuhan rohani itu sendiri menuju rohani yang sehat, karena kesehatan itu selain jasmani juga harus adanya kesehatan rohani. Doa dan niatnya atau media ritual yang sakral bertujuan untuk membentuk perilaku, memelihara dan mendidik manusia semenjak ia masih dalam kandungan atau pendidikan prenatal. Dengan demikian diharapkan akan lahirlah anak yang suputra, anak yang baik. Demikianlah para bidan diharapkan dimanapun berada untuk melakukan pelayanan. Apabila menemui ada beberapa pasien Hindu, bisa memberikan tuntunan bagaimana memahami inilah ajaran Hindu, bagaimana tuntunan ajaran agama Hindu pada masa ibu yang sedang mengalami kehamilan. Demikian materi singkat kita tentang ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om Sahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.